Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya membuat video reportasi tentang kasus yang lagi menimpa si Gus Samsudin ataupun Samsudin Jandab yang sepertinya di saat ini sedang diproses secara hukum berkaitan dengan kasus pembuatan video aliran sesat yang memperbolehkan pertukaran istri, yang mana kemudian di beberapa kanal YouTube saya gitu kan, komen-komennya itu sepertinya menyerang saya gitu kan. Ada yang kata-kata kasar, bahkan juga banyak juga yang mengatakan bahwasanya saya ini harus menonton video tersebut secara utuh gitu kan. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwasanya kenapa gitu kan, ketika semua orang kemudian merasa diresahkan oleh kehadirannya Wahabi, aliran Wahabi, dan ketika si Gus Samsudin ini mengangkat permasalahan tersebut, kenapa malah dipermasalahkan gitu kan. Nah ini kita nggak ngerti ya, orang-orang ini sepertinya sudah nggak tahu saya gitu kan, apa yang ada di jalan pikiran mereka. Jadi kalau saya mau jawab, mau saya jelaskan ya, ini di kanal YouTube saya ini pun ada yang berkomentar seperti itu ya. Yang jelas saya pun sudah menonton ya videonya sampai habis. Di situ memang di detik-detik akhir ya, itu si Samsudinnya muncul kan, yang pakai kacamata hitam dan pakai semacam jaket yang menutup sampai kepalanya gitu kan. Dan kemudian ibu yang pulang dari jamaah tersebut kan memang kemudian sepertinya diberikan omongan ya sama si Samsudinnya. Tapi tetap saja di situ sisi edukasinya itu di mana gitu kan. Kecuali memang kemudian di akhir cerita Samsudin muncul di situ dan memberikan edukasi gitu kan, bahwasannya itu rekaan dan memang kemudian hanya settingan belaka gitu kan. Ini kan di situ sisi edukasinya juga nggak saya lihat gitu kan. Dia memberikan nasihat sama ibunya itu semacam kayak ketawa-ketawa gitu kan, tertawa kecil. Tetap saja videonya apapun itu sepertinya memang di dalamnya ini kan memang kemudian melecehkan simbol-simbol agama. Itu permasalahan utamanya gitu kan. Dan di negara kita ini ada aturan hukumnya. Kita bebas memang mengungkapkan segala sesuatu, bikin video, tapi kan memang ada rambu-rambunya ya. Ada rambu-rambunya di situ, ada aturan hukum tentang undang-undang ITE, kemudian ada undang-undang penistaan agama. Kita analogiin saja gitu kan, kalau kemudian yang komen di video saya kemarin gitu kan, seperti seorang dokter nih, tukang ahli operasi gitu kan, kemudian di rumah sakit ada telepon nih, ada orang kecelakaan, yang dibutuhkan adalah dokternya untuk segera datang kemudian untuk mengoperasi sito ya, dengan segera orang yang mengalami kecelakaan tersebut. Dokter tersebut kemudian berangkat dengan niatan ingin menolong orang yang di rumah sakit, kemudian melewati perempatan yang di situ ada lampu merahnya. Dan ketika di perempatan itu lampu merahnya menyala, dia karena niatnya untuk menolong orang, dia melabas saja gitu kan. Tentunya di situ akan kemudian terjadi crash, benturan. Dan di negara kita sudah jelas aturannya. Yang jelas edukasinya juga di mana gitu kan. Saya memang menonton videonya ya sampai terakhir tuh, lihat di mana kemudian si Samsudinnya juga muncul ya, Samsudin Jandab nih dengan beberapa orang yang kameramennya gitu kan, yang kemudian marah, sepertinya dia menasihati gitu kan ibu yang pulang dari jemaah tersebut. Tetap saja itu edukasinya di mana gitu loh. Dan bahkan tampak di situ dia tertawa kecil, ini nggak ngerti kita kan. Dan kemudian yang paling utama adalah kemudian yang diangkat sebagai tadi pertanyaannya, kenapa semua merasa diresahkan oleh hadirnya Wahabi, tapi kemudian ketika Gus Samsudin yang mengangkatnya, kenapa kemudian dipermasalahkan? Masalahnya adalah kelompok Wahabinya itu siapa? Mungkin kalau yang komen di situ sebutin kelompok Wahabi itu yang mana gitu kan.
kalau memang ada di Indonesia yang mana, orang-orangnya yang mana, oknum yang mana. Karena memang ketika saya lihat, saya pelajari memang kelompok Wahabi ini yang dibentuk adalah krunya Samsudin Jandab sendiri. Itu kan sahabatnya semua, para sahabatnya semua, orang-orangnya Samsudin semua. Wahabinya yang mana kita nggak ngerti gitu kan. Yang jelas dia memang terobsesi dengan kelompok tertentu yang kita sendiri keberadaan yang namanya kelompok Wahabi itu yang mana. Dan kalaupun memang ada ini kan, kalau kemudian tetap memfitnah, itu ancaman dosanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang memang niatnya baik untuk belajar sesuatu yang sifatnya religius, referensinya Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Siapapun Wahabi itu, dan kita sendiri nggak tahu, saya sendiri nggak tahu kelompok Wahabi itu yang mana, orang-orangnya yang mana, jemaahnya yang mana. Tapi yang jelas mereka juga, kalau memang mereka ada dan mereka itu seorang muslim, kalau kemudian mereka nggak melakukan itu, nggak melakukan pertukaran istri segala macam yang seperti yang difitnahkan, walaupun Wahabinya kita nggak tahu nih ya, fiktif gitu kan, bahkan orangnya yang mana gitu kan, ini tetap fitnah gitu kalau mereka orang muslim. Dan jelas sekali di Al-Qur'anul Karim referensinya di surat Al-Burud ayat 10 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa la yatubu falahum azabul jahannam walahum azabul harim. Barang siapa kemudian memfitnah seorang lelaki muslim, lelaki yang beriman ataupun wanita yang beriman, kemudian orang tersebut tidak bertaubat, maka bagi orang tersebut neraka jahanam, dan bagi orang tersebut azab yang membakar. Nah, ini teman-teman, yang berbicara bukan saya ya, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang memang saya nukil dari Al-Qur'anul Karim. Teman-teman baca, teman-teman lihat di surat Al-Burud ayat 10. Jadi kemudian kalau teman-teman memang niatnya belajar gitu kan, hal-hal yang bersifatnya spiritual, sifatnya yang memang kemudian religius, kita mau belajar agama, referensi kita adalah Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Insya Allah kita akan selamat, dan insya Allah kita akan mendapatkan cahaya yang terang. Ini menggunakan, kita nggak ngerti gitu kan. Dan itu ancamannya berat ya. Kalaupun memang siapapun itulah Wahabi, saya sendiri nggak ngerti Wahabi itu yang mana gitu kan. Saya lama dulu juga tinggal di Mid East Kuwait gitu kan. Wahabi itu yang memberikan stempel Wahabi itu pun nggak ngerti, itu kan memang propaganda gitu kan. Propaganda yang kita nggak ngerti orang-orangnya yang mana gitu kan. Di Indonesia itu orang-orangnya yang mana, kelompoknya yang mana, sebutin aja gitu kan. Tapi selama ini kan memang kemudian Samsudin ini memang beberapa videonya selalu menggambarkan adanya kelompok yang dinamakan Wahabi yang berusaha selalu mengintimidasi beliau. Sadarlah gitu kan. Saya udah lihat di beranda saya beberapa orang pengikutnya Samsudin dulu yang kemudian memang sudah sadar. Seperti ada itu Mas Joko Arek itu ya kan, memang udah menjelaskan dengan gamblang gitu kan, bahwasanya yaitu orang-orangnya Samsudin yang memang disutradai oleh Samsudin, orang-orang itu mengaku sebagai seorang Wahabi. Nauzubillah min zalik gitu kan, walaupun sekedar settingan, tapi Wahabinya sendiri nggak tahu kita yang mana. Yang jelas kalau mau kemudian dia sampai masuk ke rambu-rambu menghina atau memfitnah saudara muslim kita, saudara kita seiman gitu kan, ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas. Dan saya sarankan untuk para orang-orang yang pengen belajar hal-hal yang bersifat religius, ya lihatlah gitu kan referensinya Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis, dan di mana sih sesi edukasinya. Kalau kemudian di akhir cerita kemudian dia muncul memberitakan nih begini begitu, saya akan nemu ini alirannya memang ada di mana, dan kemudian memberikan ceramah singkat, kajian Islam singkat ataupun dakwah singkat di situ. Itu edukasi, mengedukasi ini gitu kan. Dan itu harus dia mengatakan, saya menemukan nih aliran ini betul ada di daerah mana. Yang kita temukan ya teman-teman, yang Samsudin ini malah berdusta, berbohong. Kenapa dia? Karena memang dalam proses awalnya ketika kemudian dimintai keterangan oleh Polres Blitar, Samsudin itu kan menutup-nutupi video tersebut gitu kan. Dia mengatakan bahwasanya video tersebut dibikin di Kota Bogor, kemudian wilayah di Jawa Barat gitu kan. Tapi ternyata ketika ditelusuri oleh pihak yang berwajib, jelas-jelas sekali ya teman-teman, bahwasanya ini video ini
buat di rumahnya Pak Lahuri. Pak Lahuri sendiri anaknya bekerja sebagai sopirnya si Samsudin ini. Yang jelas tempatnya sudah jelas sekali. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran, silahkan ditemui, didatangi. Tempatnya di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, itu kan Provinsi Jawa Timur. Sudah sangat clear sekali di sini ya. Pembuatannya juga 3 hari dan selalu membuatnya di atas jam 10 malam. Yang mana Pak Lahuri juga menjelaskan dengan sangat terang bahwasanya kemudian dia diberi uang 200.000 untuk buat kopi, untuk menyediakan makanan bagi krunya Samsudin ini. Dan ini saya sangat prihatin sebetulnya kan. Karena kalau betul-betul kemudian Samsudin ini terkena pasal yang berlapis, ini kan ancamannya serius ya teman-teman. Kita semua prihatin gitu kan. Pasalnya ini pasal kemudian Undang-Undang ITE yang kemudian bisa berlanjut karena saat ini polisi sudah mendatangkan para saksi ahli untuk dimintai pendapatnya gitu kan dari ahli hukum ataupun ahli agama tentang kemungkinan Samsudin ini kemudian untuk didakwa dalam pasal penistaan agama. Ini kan kasihan gitu kan. Oke lah Samsudinnya gitu kan memang sudah menghasilkan income yang besar kan, dia sebagai seorang YouTuber. Tapi gimana nasibnya kemudian para ini kameramennya kan kena, ini kan kameramennya kena, yang upload video kena. Nanti aktor sama oknum aktor sama aktrisnya pelaku di video pun saya yakin kasusnya berlanjut, mereka akan diproses juga. Dan ketika ancamannya berlapis itu sangat serius gitu kan. Gimana kalau kemudian mereka betul-betul terbukti bersalah dalam kasus ini? Tentunya mereka akan menjalani proses pidana. Yang kemudian kalau apalagi yang sudah berkeluarga, memiliki keluarga, kan sebetulnya prihatin gitu kan. Ini Samsudin ini juga bawa orang banyak yang kemudian terkena imbasnya gitu kan. Saya kasihan sebetulnya gitu. Tapi memang kerangkanya ini memang udah tampak, dia melecehkan simbol-simbol agama di situ kan. Terus kalau ada edukasinya di bagian mana edukasinya? Bahkan ketika dia sepertinya mau menasihati wanita yang di akhir videonya itu kan cuma kayak tertawa kecil. Kalau memang dia mengedukasi, dia di akhir video tampil kasihlah kultum singkat, kuliah singkat gitu kan, kemudian dakwah singkat ataupun penjelasan singkat gitu kan tentang edukasinya. Ini saya sebetulnya juga nggak ngerti gitu kan. Kalau kemudian banyak orang yang sepertinya masih meyakini bahwasanya adanya kelompok Wahabi yang melakukan hal tersebut gitu kan. Ini kan rekaan, sudah sangat jelas sekali. Inilah bahayanya teman-teman. Kalau kalian sepertinya sudah menonton terus, karena kita menonton seseorang yang kita kagumi terus menerus, tontonan-tontonan yang sepertinya memang itu kan orang kawan-kawannya sendiri yang untuk meningkatkan pamor, kemudian kepopuleran dia, ketenaran dia untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya nggak masalah selama nggak menistakan, nggak kemudian meresahkan masyarakat kan, dan dengan melecehkan simbol-simbol agama gitu kan, sah-sah saja gitu kan. Tapi kemudian sepertinya para pengikutnya ini sudah pikirannya itu sudah tersugesti gitu kan. Bahkan ketika semuanya Samsudinnya sendiri mengakui videonya adalah settingan, kemudian bahwasanya itu digunakan dia untuk meningkatkan follower ataupun subscribernya di YouTube, tetap saja gitu kan. Saya cuma mengungkapkan berita gitu kan. Ini mengatakan bahwasanya kenapa kemudian dipermasalahkan gitu kan. Bahkan dia mengangkat banyak yang resah dengan tingkah lakunya Wahabi. Kenapa kemudian ketika Gus Samsudin mengangkatnya dipermasalahkan? Ya karena selama ini rekaannya kan kelompoknya yang dituju sasar sama si Samsudin, walaupun kelompoknya juga kita nggak ngerti yang mana. Itu kan sahabat-sahabatnya semua gitu kan, teman-temannya semua kan. Bahkan kan memang sudah jelas ada salah seorang pengikutnya ya, Mas Joko Arek atau apa, itu menjelaskan dengan sangat gamblang gitu kan. Dan dalam kasus ini pun kalau memang teman-teman merasa ada yang nggak terima gitu kan, rasa kemudian Gus Samsudin masih melakukan di jalan yang benar, tentunya pihak yang berwajib juga, kalau memang Gus Samsudin ini nggak bersalah, tentunya akan lepas ya, akan dilepaskan, akan lolos, akan lepas daripada dakwaan. Teman-teman pun bisa mengkonfrontir ya, bisa kalau mau membantu silahkan, monggo gitu kan, jadi saksi atau apa gitu kan. Jangan cuman kemudian menyerang orang-orang yang membuat berita seperti saya gitu kan. Kalau saya ini kan cuman memaparkan yang terjadi gitu kan. Tapi kalau teman-teman memang betul-betul merasa benar gitu kan, orang yang di public figure-nya yang di ini, ya silakan dibantu. Dan saya yakin pihak yang berwajib sudah di jalannya yang benar gitu kan.
Kalau memang Samsudin nggak terbukti melakukan kesalahan pun, nanti di pengadilan pastinya Samsudin akan bebas gitu kan. Kalau memang dia memang nggak terbukti, ini negara hukum ya. Dan saya pikir saat ini memang kita semua wajib, kita semua sepertinya hendaknya memang bersyukur, kita semua kemudian berterima kasih lah pada pihak yang berwajib, di mana di sini adalah pihak kepolisian, di Polda Malang, Polda Jawa Timur ya. Kita sangat berterima kasih yang kemudian merespon dengan cepat keresahan ya, keresahan di masyarakat, utamanya umat Islam gitu kan. Saya akhir kata juga teman-teman, monggo-monggo aja, silahkan kalau teman-teman mau komen nggak setuju dengan ini, saya monggo-monggo saja gitu kan. Saya di sini cuman juga memberikan edukasi gitu kan. Kalau kemudian dikatakan berapa orang mengatakan juga melakukan edukasi, saya pengen membukakan gitu kan. Karena memang ini diperintahkan ya, ada perintahnya di Al-Quranul Karim gitu kan, yang bunyinya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum umatui yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang kemudian menyerukan orang untuk berbuat kebajikan, untuk kemudian memerintahkan berbuat yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah suatu kebajikan dalam lingkup agama, dalam lingkup religius. Wa yang hauna anil mungkar, dan kemudian mencegah hal-hal yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dari bergulirnya kasus ini semoga bisa menjadi pembelajaran buat orang-orang yang berusaha kemudian melecehkan simbol-simbol agama gitu kan. Karena ini sangat nggak main-main ya gitu kan, bidangnya ini juga berat gitu kan. Saya berpikir kasihan gitu kan pada orang-orang seperti yang jadi kameramennya, yang upload video, dan oknum-oknum yang kemudian ada dalam video tersebut. Kalau memang sampai kemudian memang betul-betul diproses dan mereka terbukti bersalah, ini saya pikir sesuatu yang sangat berat untuk dijalani. Akhir kata, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam memang fitnah, kebohongan gitu kan, yang saat ini memang masanya banyak sekali ya di media sosial. Semoga kita selalu diberikan hidayah, yang mana kemudian yang hak itu dibikin clear sama Allah Subhanahu wa taala. Yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, berilah aku rezeki dari sisimu, agar kemudian kamu tunjukilah bahwasanya yang batil itu adalah batil, dan kemudian yang tunjukilah yang hak itu adalah hak, dan kemudian berilah kami juga rezeki, dan tunjukilah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan kemudian berilah kami rezeki untuk meninggalkan yang batil itu. Nah, ini doanya teman-teman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukilah yang hak itu adalah hak, dan berilah kami rezeki untuk mengikuti yang hak, yang benar itu, dan tunjukilah yang batil itu adalah batil, yang jahat itu adalah suatu kejahatan, dan berilah kami rezeki untuk menjauhi yang batil tersebut. Ini salah satu doa yang memang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar di masa penuh fitnah, di masa penuh kebohongan, kemudian kita diberikan petunjuk gitu kan, untuk mengikuti yang benar gitu kan, yang betul-betul hak gitu kan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.